Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello happy English learner, welcome back to my YouTube channel with me Mrs. Amelia Nur in Let's Practice English. Sahabat pembelajar bahasa Inggris, terutama siswa kelas 12 yang sudah memasuki tahun terakhirnya, ada saatnya kalian harus menyusun laporan akademis secara tertulis. Dan bagi sahabat pembelajar lain yang kini tengah bekerja, di mana harus membuat laporan tertulis yang ditujukan kepada atasan di mana sahabat bekerja. Nah, bagi semua sahabat yang masih bingung bagaimana caranya membuat laporan tertulis dan bagaimanakah format penulisannya, di dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membuat laporan atau how to write a simple report. Saksikan videonya. Let's check it out. Writing report for 12th grade student. Learning focus. Kompetensi dasar yang akan kita bahas di dalam video pembelajaran ini yaitu penulisan laporan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks penggunaannya di dunia kerja. Provide model text of a report. Nanti akan diberikan contoh struktur teks dari sebuah laporan. Writing a report. Apakah itu report? A report is a statement to describe the finding of research. Reports are usually a formal explanation of the result of an investigation or observation. Jadi laporan itu adalah hasil dari sebuah penelitian, begitu ya. Gambaran hasil dari sebuah penelitian. Dan laporan juga dijabarkan atau dijelaskan secara resmi gitu ya, formal. Dengan menggunakan bahasa yang formal begitu ya. Karena itu adalah hasil dari sebuah investigasi atau hasil dari pengamatan. Nah, di sini saya akan berikan semacam outline dari struktur laporan begitu ya. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 10. Namun, walaupun demikian, walaupun ini adalah susunan standar ya, susunan standar dari sebuah laporan, namun ada beberapa hal-hal yang mungkin saja ada begitu ya di dalam laporan dan mungkin saja juga tidak ada di dalam laporan. Itu tentu saja disesuaikan dengan jenis laporannya sendiri. Begitu ya. Kalau laporannya namanya sederhana, gitu ya, laporan sederhana, simple report, tentu akan lebih ringkas lagi, begitu ya. Namun akan saya jelaskan dulu format standarnya. Jadi yang pertama, format standar itu satu, ada cover. Apa itu cover? Ya, halaman ya, sampul begitu ya, sampul. Yang kedua, title page. Title page itu adalah judul ya, halaman judul. Kemudian yang ketiga ada approval page, halaman pengesahan atau lembar pengesahan. Nah, seperti ini ya lembar pengesahan. Tentu tidak semua di dalam report itu selalu ada lembar pengesahan begitu ya. Tapi di sini akan saya berikan contoh lembar pengesahan begitu ya. Kemudian ada preface. Nah, itu kata pengantar gitu ya. Kemudian nomor 5 yang harus ada ini ya, ini yang harus ada ya, table of contents, yaitu daftar isi. Nah, kemudian nomor 6, nah ada chapter 1. Nah, di dalam chapter 1 itu biasanya gitu ya, ada introduction atau background, atau problem background, gitu ya, chapter 1. Yang kedua di chapter 2, di chapter atau di unit kedua atau di bab 2, begitu ya. Di sini saya ambil contohnya di bab 2 ini akan dibahas tentang institution atau industry profile. Karena saya akan ambil contoh nanti laporannya laporan PKL ya, praktek kerja lapangan. Nah, maka di chapter keduanya
adalah membicarakan tentang institusi atau perusahaan atau industri. Profilnya begitu. Nah, inilah kalau untuk judulnya sendiri tentu laporan-laporan itu berbeda-beda ya. Tergantung keperluannya. Nah, saya akan memberikan contoh yang untuk laporan yang PKL gitu ya. Nomor 8 yaitu chapter 3. Nah, di sini chapter 3 itu discussion atau finding. Nah, kembali lagi, tidak selalu chapter 3 itu adalah discussion atau finding ya. Nah, ada juga chapter 3 itu kalau dalam skripsi bisa saja ya, metodologi ya, membicarakan metodologi. Nah, begitu. Kemudian ke-9 ada chapter 4 yang keempat, unit 4 gitu ya. Unit 4 atau bab 4 begitu. Nah, barulah di sini ada conclusion and recommendation. Ya, conclusion adalah kesimpulan dan rekomendasi. Nah, begitu ya. Dan yang terakhir adalah references. Begitu ya. Nah, begitulah itu outline atau format standar dari report yang nanti saya akan berikan contoh laporan praktek kerja lapangan untuk SMK. Baiklah, sekarang saya akan jelaskan terlebih dahulu cover ya. Halaman sampul depan memuat judul laporan, maksud penyusunan laporan, lambang SMK, nama dan nomor induk siswa, nama instansi, serta tahun penyelesaian. Nah, di sini contohnya ya, di sini tertulis report atau laporan. Nah, di sini tertulis field work practice. Nah, itu padanannya dari kata PKL gitu ya. Field work practice. Nah, ada juga mungkin yang prakerin, praktek kerja industri. Mungkin saja menjadi field industrial practice. Bisa begitu ya. Yang terpenting padanannya sama. Kemudian di sini ada judulnya, laporannya ya. Judul laporan ini ya. Application of Digital Pharmacy Based on Web. Aplikasi farmasi digital berbasis web. Ini juga salah satu contoh saja ya, bahwa di dalam SMK itu kan ada yang namanya program keahlian ya, berbagai macam program keahlian. Nah, di sini contohnya saya ambil RPL, rekayasa perangkat lunak ya. Walaupun di SMK itu banyak program keahlian, ada yang perhotelan gitu ya, ada teknik kendaraan ringan, otomotif atau perkantoran gitu ya. Apalagi misalnya tata niaga begitu dan lain sebagainya. Nah, itu contoh saja ya. Tidak semua saya akan ambil semua contoh jurusan ya. Tidak akan cukup waktunya. Kita ambil saja satu contoh program keahlian RPL nih ya. Nah, kemudian setelah judul dilanjut dengan tempat instansi. Nah, PT Kimia Farma Bandung. Nah, di sini maksud penyusunan laporannya accomplish for the report of field work practice gitu ya. Maksudnya laporan ini gitu ya disusun untuk melengkapi tugas PKL. Nah, di sini nama siswanya ya disusun oleh Resya. Ini nomor misalnya contoh ya nomor NIS-nya. Nah, di sini nama institusi ya, nama institusi atau nama SMK-nya ya. Misalnya ini SMK Bakti Mandiri, begitu ya. Kompetensi program Teknik of Computer and Informatics, kemudian skill kompetensi Software Engineering atau RPL. Ini tahunnya tahun 2021. Nah, ini silahkan sesuaikan ya, sesuaikan dengan program keahlian dan kompetensi keahliannya apa begitu ya, nama turunannya itu ya nanti ya. Nah, ini silakan cari padanannya. Baik, yang kedua ini ada title page. Nah, title page itu halaman judul. Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul depan, tetapi diketik di atas kertas putih. Kalau misalnya sampul depan itu kan bisa berwarna ya. Kalau misalnya PKL tuh warnanya hijau misalnya sampulnya ya. Nah, begitu ya. Atau disesuaikan dengan jurusan masing-masing ya. Nah, ini kalau halaman judul, nah ini tidak berwarna ya. Diketik di atas kertas putih.
Baik, yang ketiga ada approval page. Apa itu approval page? Nah, halaman pengesahan begitu ya. Dicetak pada halaman baru ya. Halaman ini antara lain memuat judul laporan, nama siswa, NIS-nya, program studi keahliannya, kompetensi keahliannya, nama dan tanda tangan pembimbing serta tanggal pengesahan laporan. Ya, begitu ya. Di sini dituliskan jika pembimbing lebih dari satu, nama pembimbing ditulis sejajar dimulai dengan pembimbing pertama di kiri dan diikuti dengan pembimbing kedua di sebelah kanan. Ini contoh adalah lembar pengesahan. Namanya approval page, begitu ya. Ini judulnya ya, judul PKL ya. Application of Digital Pharmacy Based on Web. Ini instansinya, tempat PKL di mana. Kemudian ini adalah biodata siswanya, begitu ya. Name, registry number, study program, skill of kompetensi, nah begitu ya. Nah, ini sesuaikan ya dengan jurusan masing-masing. Ratified on August 17, 2021. Nah, ini disahkan bulan Agustus misalnya. Ini contoh saja ya. Tanggal 17 2021. Nah, ini juga contoh lembar pengesahan ini gitu ya, ditandatangani oleh siapa? Gitu ya. Aduh, bersemangat sekali ini. Ini misalnya pembimbing ya, pembimbing sekolah, school counselor. Nah, pembimbing sekolah. Siapa misalnya ya? Biasanya guru ya, atau guru produktif begitu ya, atau guru pembimbing yang ditunjuk ya oleh sekolah. Ya, misalnya ini nih ya, Muhammad Zaki El Habib SPD. Kemudian pembimbing yang kedua mungkin saja ya wakil kepala sekolah urusan Hubin ya, hubungan industri misalnya. Vice Principal of Public Relations and Partnerships. Nah, misalnya Amlianur SPD. Begitu ya. Selanjutnya ada preface. Apa itu preface? Nah, halaman kata pengantar katanya gitu ya. Nah, dicetak pada halaman baru. Nah, isinya apa sih gitu ya kata pengantar ini? Nah, jadi di sini siswa berkesempatan untuk menyatakan terima kasih secara tertulis kepada pembimbing dan perorangan lain yang telah memberi bimbingan, nasihat, saran, dan kritik kepada mereka yang telah membantu melakukan kegiatan. Nah, di sini juga ya prakata kalau kita ya. Ini contoh saja. Apakah harus selalu begini, begitu ya? First of all, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, because of the help of Allah, writer finished writing the report of field work practice in the calculated time. Nah, apakah bahasanya harus seperti ini? Tidak juga ya. Tapi ada memang standar-standarnya ya, harus resmi ya, gaya bahasanya tentu saja. Nah, baik selanjutnya. Nah, selanjutnya ada table of content. Apakah itu? Table of content itu adalah daftar isi ya, di mana setiap judul atau subjudul ditunjukkan lokasi halaman di mana konten tersebut berada. Contoh ini ya, table of content, daftar isi, begitu ya. Di sini misalnya title page yang tadi ya, halaman judul. Nah, diberikan numberingnya, jangan numberingnya angka, begitu ya, tapi berikan numberingnya itu I misalnya, I kecil gitu ya. Kalau numbering angka itu nanti untuk dimulai pertama kali di chapter 1 gitu ya. Nah, ini harusnya nih ya apa namanya? Nomor atau halaman ini harusnya tersusun rapi ya, harusnya rata begitu ya. Rata pinggir ya. Nah, ini contohnya kurang rapi. Kemudian abstrak, approval page dan lain sebagainya itu misalnya sampai Romawi 5 misalnya ya. Nah, mulailah dari chapter 1 mulailah angka ya. 1 gitu ya. Dan selanjutnya ya. Baik. Introduction. Nah, introduction itu ada di chapter 1 ya. Nah, ini nih. Pendahuluan memuat apa saja di bab 1 itu? Ada latar belakang, tujuan, dan manfaat gitu ya. Tentu saja kalau misalnya PKL ya, di latar belakangnya itu coba ungkapkan dulu atau deskripsikan dulu, jabarkan dulu ya.
di dalam latar belakang permasalahannya, bahwa PKL itu sangat penting, atau pada zaman sekarang bagaimana situasi dan kondisi kalian yang akan PKL begitu ya. Kemudian ini pendahuluan, apa tadi, memuat latar belakang ya. Nah, latar belakang dalam laporan berisi uraian mengenai perlunya dilakukan kegiatan prakerin bagi siswa di institusi tempat prakerin gitu ya. Kemudian tujuan gitu ya. Tujuannya apa? Mau ada PKL atau prakerin itu ya. Manfaatnya juga apa? Silakan uraikan di sini ya. Nah, mulailah karena ini chapter 1, mulailah ini subjudul ya. Kalau ini kan heading ya. Heading itu judul. Subjudul itu subheading ya. Nah, ini 1.1 dari chapter karena 1 ya, chapter 1. Nah, ini subjudulnya 1.1, 1.2, 1.3 ya. Silahkan uraikan begitu ya. Apa backgroundnya, tujuannya, dan manfaatnya. Selanjutnya, nah ini realization itu pelaksanaan PKL-nya ya. Nah, chapter 2 ya. Di sini ada institution profile ya. Kembali lagi bahwa tidak semua di chapter 2 itu harus institution profile ya, membicarakan tentang profile sebuah perusahaan atau industri, tidak. Di skripsi misalnya, kalau di bagian bab skripsi chapter 2 itu tentang landasan teori begitu ya, berbeda lagi gitu ya. Bab 2 tentang pelaksanaan kegiatan, yaitu yang pertama gambaran umum perusahaannya, misalnya coba uraikan riwayat singkat perusahaannya ya, visi misinya, struktur organisasinya begitu ya. Nah, ini di 2.1. Nah, karena chapter 2 itulah 2, maka subjudulnya adalah 2.1. Nah, uraikan profilingnya ya. Kedua, uraian kerjanya gitu ya. Bahwa harus menunjukkan pemaparan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam praktek kerja industri. Ya, coba lengkapi dengan data-data gitu ya. Nah, di sini 2.2 perspective and mission of institution ya, visi misi. Nah, gitu ya, visi misi perusahaannya. Yang ketiga, di sini memuat jadwal kegiatannya. Gitu ya. Jadwal kegiatan dan uraian kegiatan, yaitu di job activities ya. Kalian nanti di tempat PKL itu ditempatkan di bagian mana? Uraikan kegiatannya apa? Nah, schedule atau timetable-nya ya, pekerjaan ini seperti apa? Begitu ya, jamnya, harinya begitu. Selanjutnya di bab discussion atau finding. Nah, itu ada di chapter ketiga. Kembali lagi, chapter ketiga yang deskripsi dengan yang di sini berbeda ya. Chapter ketiga itu metodologi kalau di dalam skripsi ya, penyelesaian untuk sarjana ya. Tapi kalau di sini karena kita ambil contoh untuk praktek kerja lapangan. Jadi chapter 3 itulah discussion. Maksudnya apa gitu ya? Itu di sini membahas tentang temuan-temuan di tempat kerja. Ya, satu, memuat proses kerja yang diaplikasikan di tempat pelaksanaan prakerin. Sebagai contoh untuk laporan prakerin yang kegiatannya berkaitan dengan pekerjaan rekayasa perangkat lunak, maka pembahasan yang akan dipaparkan apa? Tentu saja yang berhubungan dengan bidangnya ya, dengan kompetensinya gitu. Kompetensi RPL apa saja yang ditemui di tempat pekerjaan. Misalnya, ini contohnya, menginstal sistem operasi software, mengoperasikan software presentasi, mengoperasikan software pengolah data, dan lain sebagainya. Ya, tentu ini disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing. Ya, kalau misalnya perkantoran, ya, AP misalnya, tentu saja di sini apa saja yang dibahas di chapter 3 ini tentang surat menyurat misalnya ya, surat masuk, surat keluar,
pengarsipan dan lain sebagainya ya, begitu. Baik, di halaman selanjutnya ada conclusion. Apa itu conclusion? Yaitu adanya di bab 4. Begitu ya. Nah, di bab 4 ini terbalik. Nah, sebagai sebagai tambahan saja ya, sebagai pengetahuan saja. Kalau deskripsi di bab 4 itu biasanya finding justru ya, temuan-temuan. Tapi di sini conclusion karena lebih ringkas ya, PKL itu lebih ringkas. Bab ini memuat kesimpulan dan saran begitu ya, yang dituliskan berdasarkan kajian pada bab sebelumnya ya. Nah, coba di sini 4.1 itu adalah kesimpulannya, 4.2 adalah saran atau rekomendasi. Ya. Nah, selanjutnya, ini sebagai tambahan saja ya untuk siswa-siswa PKL yang akan menulis laporan. Ini pun perlu begitu ya, karena siswa PKL SMK juga harus dibiasakan membaca. Nah, makanya perlu adanya referensi ya atau references. Nah, referensis itu apa? Yaitu daftar pustaka. Mengapa harus ada daftar pustaka? Karena kita harus membaca dari berbagai sumber yang nantinya akan memperkaya wawasan dan pandangan kita dalam menulis. Maka sudah sepantasnya kita memberikan penghargaan yang tinggi pada penulis yang mana pandangan atau catatannya menyokong tulisan kita, yaitu dengan menuliskan daftar pustaka atau referensi. Tidak hanya berhenti di situ, referensi juga memberikan kesempatan kepada para pembaca jika ingin mengetahui lebih dalam mempelajari lebih lanjut dari apa yang telah kita tulis. Nah, jadi siswa-siswa SMK yang akan menulis laporan, nah terkadang kita perlu membaca laporan sebelumnya, gitu ya. Atau juga untuk menambah referensi dalam tulisan, kita juga ada kalanya gitu ya, perlu kita membaca juga materi-materi ya. Nah, itu harus kita cantumkan ya, pengarangnya, nama pengarangnya, bukunya, judul bukunya, itu sebagai penghargaan kita kepada penulis begitu ya. Karena kita mengambil sebagian tulisan yang ada di buku tersebut. Nah, bagaimana ini cara penulisannya? Nah, di sini akan diberikan beberapa contoh ya. Daftar pustaka biasanya disusun berdasarkan urutan abjad. Nah, gitu ya. Berturut-turut dari atas ke bawah tanpa menggunakan urutan angka. 1, 2, 3 tuh. Nggak perlu ya pakai urutan angka. Secara umum, format penulisan daftar pustaka bahasa Inggris misalnya meliputi nama pengarang, ya, nama belakang, kemudian susul nama depan. Gitu ya, dibalik. Tahun terbit judul, buku kota penerbit, nama penerbit. Contoh nih ya. Nah ini ya, biru, langit, titik, ini tahunnya, 2016, sepenggal kisah, ini judul bukunya ya, sepenggal kisah pengalaman belajar bahasa Inggris, titik, Semarang, langit biru kata corporate. Nah, itu ya contohnya. Ada lagi misalnya, buku-buku yang dibaca dan yang diunduh dari tautan sebuah situs perpustakaan atau toko buku online. Tetap ya harus mencantumkan keterangan bahwa referensi tersebut adalah buku elektronik atau e-book. Cantumkan tulisan e-book pada bagian akhir. Cara penulisannya nih, nama belakang, nama koma, begitu ya, nama depan pengarang, titik, tahun terbit, titik, judul buku, titik, edisi jika ada. Titik koma, kota terbit, titik 2, penerbit, titik e-book. Nah, begitu. Ya. Kalau yang begini, ya, check and recheck ya, begitu ya. Susah untuk dihafal, cek lagi, begitu ya. Nah, tiba waktunya kita berlatih. Let's practice. Apa latihannya? Nah, ini ya.
As you have finished the program of fieldwork practice, arrange the report systematically which describe your competency skill during job training. Nah, begini ya, akan Ibu perjelas. Nah, untuk siswa PKL yang sudah melaksanakan praktek kerja lapangannya atau prakerinnya, suruhannya adalah susunlah gitu ya laporan PKL secara sistematis seperti yang telah dijelaskan tadi ya. Yang menggambarkan tentu saja harus menggambarkan pekerjaannya ya, menggambarkan kompetensi keahlian masing-masing pada saat selama PKL begitu ya. Bagaimana kalau yang belum melaksanakan PKL? Mungkin saja ya belum ada yang melaksanakan PKL. Walaupun sekarang kelas 12 mungkin nanti semester genap mungkin ya, tidak akan semester ganjil misalnya. Coba dibuatlah dulu outline-nya. Begitu ya. Outline-nya apa? Bisa dicari juga, judul itu bisa dicari di laporan PKL kakak kelas kalian yang dulu ya. Nah, ambil coba judul PKL-nya, kemudian tempat institusi atau perusahaannya atau industrinya di mana. Nah, ambil salah satu laporan PKL kakak kelas kalian dan buatlah outline-nya. Begitu ya. Bagi yang belum melaksanakan PKL. Tentu kalau yang sudah melaksanakan PKL, silahkan buat karena ini adalah tugas wajib dari sekolah untuk siswa SMK. Semangat ya. So, good luck. Well, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe ya. Thanks for watching. See you, bye-bye.